Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terkhusus kepada sahabat podcast MUI Kabupaten Kampar. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bersama narasumber kita untuk memberikan sebuah wejangan di tengah-tengah kita bersama, terutama permasalahan sehari-hari yang kita hadapi di lingkungan berkeluarga dan bermasyarakat. Ibu ya, tentu tidak luput. Alhamdulillah kita ucapkan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga di sore yang penuh rahmat dan berkah ini kita dapat berdiskusi dan berdialog di MUI Kabupaten Kampar. Selawat berikan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita berdialog dan berdiskusi, kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Buya Azhari selaku Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Buya, di tengah-tengah kita ini Buya, kita perhatikan banyak sekali generasi-generasi saat sekarang ini Buya tidak menghiraukan waktu, terlebih terkhusus perkara waktu saat azan dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Buya. Bahkan terkadang kita perhatikan banyak saat waktu sholat itu pemuda-pemuda kita, anak-anak generasi penerus bangsa ini sibuk dengan aktivitas di luar Buya. Jadi Buya, saya bertanya Buya, ini merupakan aspirasi dari kawan-kawan di luar Buya. Bagaimana menjadikan anak yang soleh dan berakhlak mulia Buya? Tolong pencerahannya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib, terkait dengan masalah fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini mengenai kenakalan remaja dan anak-anak karena pengaruh yang sangat luar biasa medsos dan lain sebagainya, sehingga jauh anak-anak kita sekarang ini dari akhlak dan adab yang mulia. Oleh karena itu perlu kita membahas tema ini, bagaimana kita menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh dan berakhlak yang mulia. Maka para ulama kita dahulu sudah membahas tentang perkara-perkara bagaimana kiat menjadikan anak itu beriman, anak yang soleh dan berakhlak yang mulia. Pada dasarnya menjadikan anak yang soleh dan berakhlak mulia itu tentunya pada dasarnya adalah kita tanamkan penanaman nilai-nilai agama, kemudian juga etika dan akhlak yang kuat terhadap anak itu sendiri, kemudian juga praktik yang nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka para ulama menjelaskan ada beberapa kiat bagaimana menjadikan anak itu soleh dan berakhlak mulia, diantaranya aspek kesolehan itu sendiri, aspek soleh, yaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak kalau sudah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan jauh dari perkara-perkara yang merusak akhlak dan moralnya. Seperti kalau seorang anak itu selalu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka mereka akan menjadi soleh, akan menjadi baik, akan beradab. Seperti disiplin dalam ibadah. Kemudian anak itu melakukan solat 5 waktu dengan khusyuk, tepat waktunya, kemudian solat berjamaah. Ini mendukung sekali untuk memperbaiki akhlak anak dalam sehari-hari. Kemudian juga membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Dan ini juga termasuk hal-hal yang menyebabkan anak menjadi soleh dan berakhlak mulia. Kemudian juga contoh lain menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak itu harus mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama. Insyaallah anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang beradab, anak yang berakhlak yang mulia. Kalau dia mengetahui tentang perkara-perkara rukun Islam, kemudian perkara-perkara rukun iman, kemudian juga dia belajar kisah-kisah para sahabat, kemudian juga kisah-kisah para nabi, kemudian mengambil teladan daripada kisah-kisah itu, maka insya Allah anak itu akan berakhlak yang mulia dan menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian juga perkara yang membuat anak itu menjadi baik dan soleh adalah dari perkara menjaga hubungan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berzikir dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang anak kalau selalu membiasakan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan lembut. Kalau hati sudah lembut, maka akhlaknya akan baik dan dia akan memiliki adab yang mulia. Ini aspek yang pertama, aspek kesolehan. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek berakhlak itu sendiri yang harus dimiliki oleh seorang anak. Kalau anak itu menjadi beradab dan berakhlak yang mulia, dia harus mempraktikkan akhlak yang mulia itu dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti dia selalu hormat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini merupakan ciri anak yang baik, anak yang beradab, berakhlak yang mulia, dan juga berbicara kepada kedua orang tuanya dengan lembut, kemudian patuh kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah contoh praktik daripada akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang anak. Kemudian juga mempraktikkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti selalu berkata yang jujur dalam kondisi apapun, dan juga bertanggung jawab atau amanah atas tugas yang telah dijanjikan yang diemban kepadanya. Ini juga salah satu contoh daripada mempraktikkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga contoh lain adalah dia harus santun, rendah hati, bersikap sopan kepada siapapun, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ini merupakan salah satu contoh aspek daripada berakhlak mulia itu sendiri. Kemudian juga empati dan juga peduli kepada sesama. Dia menunjukkan empati artinya mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian dia berusaha menolong sesama yang membutuhkan dan berbuat baik serta berbuat baik pada tetangganya dan lain sebagainya. Ini namanya peduli dan empati kepada sesama. Ini merupakan contoh daripada akhlak yang mulia. Kemudian juga contoh daripada akhlak mulia, daripada aspek berakhlak itu sendiri adalah harus dia menjaga lisannya, lidah. Lidah ini ya kata pepatah, mulutmu harimaumu. Kalau kita tidak jaga maka akan ya berbalik kepada kita akibat daripada dampak ucapan kita. Maka menjaga lisan dengan baik, menghindari perbuatan ghibah, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, mencela, berkata kasar. Ini dihindari, dijaga. Menjaga lisan ini merupakan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian aspek yang ketiga adalah harus menghadirkan teladan dan lingkungan yang positif dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya ketika dia
bergaul di dalam lingkungannya, maka dia harus memilih lingkungan yang baik, karena lingkungan ini berpengaruh sekali terhadap akhlak dan juga adab seseorang. Kalau dia bergaul dengan orang baik, insya Allah dia akan jadi baik. Tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan terpengaruh pula menjadi tidak baik. Kira-kira begitu. Jadi Bu ya, terkadang kita lihat Bu ya, di tengah-tengah masyarakat ini, memang anak nurut dengan orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua bisa dilakukannya. Ibaratnya suruh orang tua ini diturutinnya semua. Tapi Bu ya, saat anak itu berada di luar jangkauan pantauan orang tua, jadi anak tuh terlalu brutal bahasa kita Bu ya. Jadi apa faktor-faktor yang menjadikan anak soleh dan berakhlak mulia ini kok bisa seperti itu tuh Bu ya? Baik. Jadi bagaimana kita membentuk anak-anak itu menjadi soleh dan berakhlak yang mulia dan beradab? Para ulama kita menjelaskan ada beberapa faktor yang harus kita lakukan agar anak itu menjadi berakhlak dan beradab dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor yang pertama adalah faktor utama adalah doa. Maka seorang orang tua yang memiliki anak, dia harus selalu mendoakan anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Kita tahu bahwa para nabi-nabi dahulu, kenapa anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh? Ini adalah faktor doa. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Seperti Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikaruniai anak-anak yang soleh. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah saya anak-anak yang soleh. Maka Allah kabulkan. Maka ini doa ini faktor yang sangat penting sekali. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi anak-anak yang soleh. Kemudian juga kita tahu Nabi Zakaria, seorang nabi, dia nggak luput dari doa. Dia sudah tua, dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak-anak yang soleh. Seperti doa Nabi Zakaria dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah saya dari sisi Engkau anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ini faktor ini yang pertama agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan anak-anak yang berakhlak. Ini adalah faktor utama, adalah selalu berdoa kepada Allah. Kemudian faktor yang kedua adalah untuk menjadi anak yang soleh itu orang tua harus memperbaiki diri dan harus dia menjadi soleh. Jadi kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, sementara orang tua sendiri tidak mau memperbaiki dirinya. Ini harus orang tua itu menjadi contoh kan. Kalau dia menginginkan anaknya menjadi soleh, maka dia sendiri harus soleh. Ini faktor yang kedua, orang tua harus memperbaiki dirinya dan menjadi soleh, seperti perkataan para sahabat-sahabat dulu kan, seperti Sa'id bin Musayyib, pernah dia berdoa kepada anaknya. Apa kata beliau? La azidanna fi salati min ajlik. Jadi la azinna fi salati min ajlik, wahai anakku, sungguh saya terus menambah salatku karena kamu. Jadi begitu para ulama dahulu untuk menjadikan anak soleh itu dia selalu memperbaiki dirinya. Dia selalu menjadikan diri menjadi orang yang soleh. Dia taat beribadah. Agar apa? Agar nanti dicontoh oleh anak-anaknya. Kemudian faktor yang ketiga itu agar menjadi anak yang soleh dan beradab adalah memberikan pendidikan agama sejak dini. Ini perlu nih pendidikan anak. Jadi dari kecil anak-anak itu sudah kita ajar
kita berikan pendidikan agama. Seperti dalam hadis, ya, Nabi merintahkan kalau anak itu kalau sudah berumur 7 tahun, ya perintah sholat. Kemudian kalau nggak mau sholat, ya umur 10 tahun dipukul. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyra sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya dari kalian. Jadi begitu ya pentingnya pendidikan ya sejak dini, umur 7 tahun suruh sholat ya. Jadi dengan sholat itu banyak hikmah kita ambilkan, bahwa Rasulullah SAW untuk menjadikan anak soleh itu dia harus berakhlak terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh untuk sholat. Karena kalau bagaimana kita memerintahkan dia berakhlak kepada sesama manusia kan sementara dia tidak berakhlak kepada sang penciptanya. Maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan, harus kita didik dia berakhlak kepada sang penciptanya. Maka anak itu ketika kecil suruh dia sholat, berakhlak kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mau umpamanya sholat, maka boleh kita pukul, tapi bukan pukulan yang menyakiti, tapi pukulan yang mendidik sifatnya, bukan yang melukai itu ya. Jadi ini sebagai ada efek jerahnya agar anak itu mempunyai tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat menjadikan anak yang soleh dan berakhlak itu adalah ya harus anak itu berada di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita didik dia, ya ajarkan sunnah Nabi gitu kan. Karena bagaimanapun ya kehidupan ini ya tak lepas daripada ya yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah beberapa faktor menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang soleh dan berakhlak yang mulia. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita Bu ya, terkadang orang tua nih Bu ya, ada yang sayang dengan anak, ada terkadang dengan anak itu untuk disentuh, dicubit saja ataupun dijewer saja orang tua sudah melonjak amarahnya Bu ya. Jadi Bu ya, yang saya perhatikan terkadang di tengah-tengah orang tua selaku ayah ingin supaya anak itu mempunyai jati diri, benar-benar jati diri yang membawa ke jalan ridho Allah. Ibaratnya berada di jalan yang lurus, hendak berbelok ke kanan kemari, sehingga orang tua itu sesuai dengan yang Buya sampaikan tadi, apabila anak berumur 7 tahun tidak mau sholat, lecutlah dia. Tapi saat melesut ayah itu, seorang ibu menyebut, jangan dipukul anak itu, begini begono-gono. Jadi tanggapan seperti ini nih, apa yang kira-kira yang harus dilakukan supaya jangan terjadi dalam rumah tangga itu? Yang satu membela, yang satu memerintah. Supaya seiring sejalan, cuma mana tuh cara tuh Bu ya? Ya. Baik. Jadi sekarang ya terjadi di dalam pendidikan anak ya, padahal tujuannya sama kan, kedua-duanya bagaimana menginginkan anaknya anak yang soleh. Sang ayah ya ingin anaknya anak yang soleh, cara mendidiknya. Ibu juga pengen ya anaknya anak yang soleh. Nah, kadang-kadang ya ayah itu kan kadang berbeda karakter dan ibu. Kalau
ayah itu ya berpikirnya ya harus cara merubahnya harus dengan cara dia sendiri itu kan, kadang-kadang kan, agar menjadi anaknya menjadi yang baik. Kalau ibu kadang-kadang kadang tebak perasaan kadang-kadang kan, kadang-kadang ketika dipukul, dirotan itu ya. Kadang-kadang iba lah dengan anaknya kadang-kadang ya. Karena ibu itu kadang terdorong oleh perasaan kan. Tapi kedua-duanya sebenarnya kalau kita kembali kepada hadis Nabi tadi, muru auladakum bis-shalah wadribuhum wa hum abna sab'in sinin kan. Perintah anak kalian untuk mendirikan salat dan pukullah dia kalau sudah berumur 7 tahun. Jadi bagaimana antara sinkron antara ayah dan ibu ini. Jadi kedua-duanya harus memahami hadis ini ya. Jadi apa yang dimaksud memukul sini ya. Orang ayah juga harus, jadi jangan seorang ayah umpamanya memukul anaknya kan sampai berdarah-darah. Ya ini memang enggak boleh lah kan. Enggak boleh lah. Itu kan ibunya yang melihat anaknya berdarah-darah nanti pukul untuk mendirikan salat umpamanya kan. Artinya itu enggak rela lah dia kan anaknya dipukul gitu kan. Itu kan jadi maksud memukul sini harus tahu. Kedua orang tua, ayah harus tahu memukul sini tidak sampai melukai artinya kan. Artinya sekedar hanya untuk ada efek jera supaya anak itu ada rasa takut kalau dia tidak mendirikan salat. Bahwa itu adalah tahu dia itu adalah kewajiban. Nanti kalau saya enggak salat nanti dihukum oleh ayah saya. Jadi pukulan di situ jadi mungkin dikhawatirkan oleh seorang ibu tadi, mungkin maksudnya dia ayah itu mungkin terlalu kasar mungkin atau keras kan. Tapi kalau seandainya pukul itu mungkin pukul mendidik itu enggak ada masalah kan, karena seorang ibu kalau dia mengerti tentang pendidikan agama mungkin itu dia tidak ada masalah bagi dia kan agar anaknya sholat. Tapi kalau ibu tuh tidak pengen pamannya anaknya enggak sholat itu mungkin itu enggak mau dia kan, kalaupun dipukul secara tidak melukai juga dia tidak terima kan. Tapi efeknya nanti gimana kalau dia biarkan anak tidak sholat tanpa mengikuti sunnah Nabi ini kan, tanpa memukulkan, nanti berbahaya nanti kan. Nanti anak-anak nanti ketika dewasa nanti enggak mau sholat. Berarti artinya Bu antara ayah dan ibu itu harus memahami hadis itu. Harus memahami. Jadi jangan sembarangan main pukul aja Bu ya. Sembarangan. Jadi kalau andai katalah ayah dan ibu ini sudah seiring sejalan, terbinalah anak yang soleh. Kira-kira apa manfaatnya dan keutamaan daripada memiliki anak yang soleh dan berakhlak mulia ini Bu ya? Kalau anak ini sudah dibina, dididik dengan pendidikan agama sesuai dengan faktor-faktor tadi kan, maka ini manfaatnya untuk kedua orang tua itu sendiri manfaatnya. Seperti di dalam hadis dijelaskan kan, iza matal insanu inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Dalam hadis dikatakan apabila meninggal manusia maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara. Pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Maka salah satu daripada manfaat daripada anak yang soleh ini adalah keutamaan memilikinya adalah orang tua selalu mendapat pahala jariyah dari anaknya. Pahala yang mengalir dari anaknya. Karena ketika anak itu berdoa selalu untuk kedua orang tuanya, itu akan mengalir kepada orang tuanya. Itu dampak daripada memiliki anak yang soleh. Jadi pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, keutamaan memiliki anak yang soleh ini adalah anak ini nanti menjadi syafaat dan juga doa yang memudahkan untuk orang tuanya di akhirat kelak. Jadi orang tuanya ini anaknya ini nanti akan membantu, yang akan menolong di akhirat nanti. Dia anak yang soleh itu memiliki nanti syafaat untuk kedua orang tua. Arti bisa anak ini nanti memasukkan orang tuanya ke dalam surga nanti. Kemudian yang ketiga, keutamaan memiliki anak soleh itu adalah penyelamat dari siksa kubur.
Jadi doa daripada anak ini ya ketika orang tua sudah meninggal dunia itu pukulan-pukulan daripada ya malaikat ya siksa kubur dari orang tua itu, istighfar anak itu bisa menyelamatkan siksaan untuk orang tua. Jadi ketika ya malaikat ya memukul ya, menyiksa orang tuanya, kemudian malaikat tadi terhenti dia daripada menyiksa kedua orang tuanya, sehingga anak tadi sehingga orang tua tadi terheran, kenapa gak kenapa tidak memukulnya lagi, itu heran ya kan, biasanya dia disiksa itu kan. Apa kata malaikat? Ini disebabkan karena istighfar anak kamu, diampunan dari anak kamu. Nah, jadi inilah keutamaan ya memiliki. Jadi kalau ketika anak selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli wa li walidayya, kan? Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah ya dosa saya dan kedua orang tua saya, Rabbi ighfirli wa li walidayya. Maka doa-doa itu kan sampai kepada kedua orang tua tadi kan, sehingga anak kedua orang tadi terselamat dari siksa kubur. Oke Bu ya. Berarti alhamdulillah Bu ya. Sore ini dapat juga pencerahan mengenai mendidik anak menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia Bu ya. Jadi Bu ya dan sahabat podcast MUI, alhamdulillah pencerahan di sore ini sudah cukup barangkali kepada kami Bu ya yang muda-muda ini. Semoga ke depan kami lebih fokus dan lebih giat untuk menjadikan anak kami anak yang soleh dan berakhlak mulia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Buya, kepada sahabat podcast MUI. Demikian dialog podcast kita di sore yang penuh rahmat dan berkah ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.